Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh pondok pesantren Darul Amin, Cacak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa id qulna lan nalikane ngendika sapa ingsun Allah, merintah sapa ingsun Allah lil malaikati marang pira-pira malaikat isjudu padha sujud sira kabeh malaikat sujud fakhormatan li Adam marang Nabi Adam alaihissalam fasajadu mongko padha sujud hormat sapa para malaikat illa iblis angin iblis aba moh bangkang sapa iblis wastakbara lan gumedhe sombong sapa iblis wa kana lan ana sapa iblis iku minal kafirina golongane wong kang padha kafir kabeh. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 34. Tema tetap sama, yaitu penetapan manusia sebagai khalifah di bumi. Keterangan dalam ayat ini diterangkan bahwa Allah memerintahkan kepada para malaikat agar malaikat itu bersujud. Bersujud dalam arti memberi hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka malaikat semuanya itu menaati perintah Allah kecuali ila iblis, kecuali iblis. Artinya setelah Nabi Adam alaihissalam selesai memberitahukan nama makhluk-makhluk itu kepada para malaikat, ternyata kan sudah bisa menyebutkan. Malaikat kan nggak bisa. Nah, Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud dalam arti memberi hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka sujudlah malaikat-malaikat itu kepada Nabi Adam. Keterangan dalam kitab Tafsir Munir, sujudnya itu bukan sujud kepala dijatuhkan bawah, enggak. Berdiri sambil berkungkung itu loh. Jadi dadanya diarahkan ke bawah. Penghormatan seperti santri-santri atau masyarakat ketemu para ulama-ulama itu kan biasa sambil menyalami, sambil berkungkung itu, merkungkung itu ya. Jadi penghormatan. Jadi perintah itu bukanlah sujud untuk beribadah kepada Nabi Adam, tidak. Ini diucapkan ini. Mereka sujudnya itu sebagai penghormatan semata-mata, menghormati. Dan sebagai pengakuan malaikat terhadap kelebihan Nabi Adam. Kelebihan keistimewaan Nabi Adam harus diakui. Kita sendiri kepada bapak ibu guru, pada ulama, ya mengakui. Lebih alim mereka, kita menghormati. Ya, kadang-kadang menghormati kalau salaman pakai salam tempel itu bagus itu. Dalam agama Islam, sujud ibadah hanya diperbolehkan kepada Allah semata. Itu dalam agama Islam. Pada hakikatnya sujud kepada Allah ada dua macam. Pada hakikatnya sujud kepada Allah ada dua macam. Pertama, sujud manusia kepada Allah dalam beribadah. Contoh, ya sujud sholat, sujud tilawah, dan sujud syukur. Ya menurut tata cara yang telah ditentukan dalam syariat agama Islam. Kedua,
Sujud semua makhluk kepada Allah dengan arti tunduk dan patuh kepada Allah. Arti yang asli dari kata-kata yang sujud itu adalah tunduk dan patuh. Memang sujud artinya aslinya yaitu tunduk dan patuh. Maka dalam surah Ar-Rahman ayat 6, wa najmu wasajru yasjudani, dan tetumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepada Allah. Semuanya tunduk. Bahkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 15, dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, semuanya sujud tunduk kepada Allah. Ini langsung hati kita sebagai orang beriman langsung tunduk, ya, sujud hormat kepada Allah, ikut. Sujud para malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam itu loh, itu catatan ini, itu sebagai penghormatan. Dan pernyataan tunduk kepadanya itu bukan untuk beribadah, tidak, menghormati. Diperintah Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam, itu menunjukkan kelebihan Nabi Adam dari malaikat. Kenyataannya apa? Nabi Adam bisa menyebutkan nama-nama benda, nama-nama barang, sifat-sifatnya jelas, sedangkan para malaikat tidak bisa. Tidak bisa. Tapi kelebihannya kan secara keilmunya sudah tinggi Nabi Adam alaihissalam. Nah, dilanjutkan, mengenal asal usul kejadian Nabi Adam dan kejadian malaikat dan kejadian iblis, itu disebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam diciptakan Allah dari tanah dan malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya atau nur. Sedangkan jin atau iblis dan setan diciptakan oleh Allah dari api nar. Maka yang di sini dari kejadian Nabi Adam lebih unggul, lebih berpengetahuan daripada malaikat. Nah ini kan berhaklah untuk jadikan khalifah di bumi. Jadi yang berhak duduk menjadi khalifah di bumi ya Nabi Adam alaihissalam, bukan malaikat, bukan jin, bukan setan, bukan iblis. Iblis dan setan selalu membisikkan kepada manusia, kepada kita, hal-hal yang tidak benar. Untuk apa? Untuk menggoda dan menyesatkan kita, menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Bahkan Kanjeng Nabi Adam AS dan Hawa saja sebagai manusia pertama itu juga telah digoda untuk melanggar larangan Allah. Memang iblis. Jadi kita ketahui iblis itu bukanlah termasuk jenis malaikat. Melainkan iblis itu satu makhluk dari bangsa jin itu loh. Nah, iblis itu pada mulanya memang pernah berada dalam kalangan malaikat, ya bergaul dengan para malaikat dan mempunyai sifat seperti malaikat juga, walaupun asal kejadiannya berbeda dari asal kejadian malaikat. Nah, buktinya ialah firman Allah pada akhir ayat itu menerangkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud hormat kepada Nabi Adam alaihissalam, maka mereka malaikat semuanya patuh, tunduk, manut, kecuali iblis. Nah, jadi teranglah jelaslah bahwa iblis itu bukanlah dari kalangan malaikat, sebab malaikat selalu patuh dan taat kepada perintah Allah dan tidak pernah membangkang. Memang secara arti harfiah iblis yaitu putus asa, membangkang, diam saja, enggak, atau menyesal. Itu secara harfiah. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 50. Dan ingatlah ketika kami Allah berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka para malaikat pun sujud kecuali iblis. Nah, iblis adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Allah, durhaka pada perintah Allah. Ya, iblis itu. Ya, iblis itu sama halnya dengan jin dan setan. Diciptakan Allah dari api. Iblis menganggap bahwa api lebih mulia, lebih jos daripada tanah. Nah, sebab itulah
Iblis memandang dirinya lebih hebat, lebih mulia daripada Adam. Adam ciptakan Allah dari tanah kok. Dan iblis akhirnya menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam atau hormat pada Nabi Adam gara-gara dirinya lebih hebat daripada Nabi Adam. Ya. Sombong. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa iblis itu termasuk jenis malaikat. Sebab perintah Allah kepada malaikat agar bersujud kepada Adam adalah ditujukan kepada semua malaikat. Lalu disebutkan bahwa para malaikat itu semua sujud kepada Adam kecuali iblis. Ya, memang benarlah bahwa sifat yang asli dari malaikat adalah patuh dan taat kepada Allah. Namun demikian tidaklah mustahil bahwa sebagai atau salah satu dari mereka ada yang bersifat durhaka, ada yang berengkel. 1000 memang satu yang engkel ya masuk akal lah. Sebagai sifat yang datang kemudian, ya itulah iblis. Itu pendapat lain. Dalam ayatnya disebutkan bahwa Allah menanyakan kepada iblis apa alasannya iblis untuk tidak bersujud kepada Adam. Itu Allah sudah menerangkan dalam surat As-Sadd ayat 75. Allah berfirman, wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kekasaanku, yaitu Nabi Adam? Apakah kamu menyombongkan diri atas kamu, merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Allah juga menceritakan jawaban Nabi iblis gini di surat Sadd ayat 76 lanjutan tadi. Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya, aku lebih hebat daripada Adam. Karena engkau ya Allah ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Jadi iblis enggan, males, aras-arasan mematuhi perintah Allah yang menyuruh sujud kepada Adam. Dan iblis itu bersikap angkuh, sombong, gumede. Karena apa? Ia merasa dirinya lebih mulia, lebih hebat, lebih berhak dari Adam untuk dijadikan khalifah. Seharusnya jadi khalifah saya, bukan Adam itu loh. Karena iblis menolak perintah Allah berdasarkan anggapannya itu, maka ia termasuk makhluk yang kafir kepada Allah. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa iblis adalah makhluk Allah yang pertama-tama mengingkari perintah Allah. Ya, ada pula pendapat mengatakan bahwa iblis merupakan asal dari semua jin. Iblis bapaknya jin, corono pertama kali keturunan bangsa jin. Sebagai Nabi Adam juga asal dari semua manusia. Jin itu mempunyai keturunan. Nah, jin itu juga penghuni bumi sebelum Adam diciptakan Allah. Dan mereka para jin itu telah berbuat kerusakan di bumi. Itulah sebabnya ketika Allah memberitahukan kepada para malaikat bahwa Allah akan menjadikan Adam sebagai khalifah di bumi, para malaikat bertanya, ya Allah, apakah engkau akan menjadikan khalifah di bumi orang-orang yang suka berbuat kerusakan dan suka berperangan, menumpahkan darah? Jadi para malaikat itu mengira, menduga-duga bahwa manusia pun akan berbuat seperti jin ketika mereka berkuasa di bumi. Jangan-jangan seperti itu loh. Ini perkiraan dari malaikat. Jadi ya malaikat itu ada, ya masuk akal lah kalau rasa-rasa khawatir itu. Kesimpulan, 1. Allah telah menetapkan Nabi Adam menjadi khalifah di bumi. Allah telah mengaruniakan kepada manusia yaitu Adam dan keturunannya apa itu kekuatan akal dan daya pikir yang memungkinkannya mengembangkan ilmu pengetahuannya untuk menyelidiki dan memanfaatkan segala yang tersedia di bumi ini. 2. Apabila seseorang belum mempunyai pengetahuan, belum tahu masalah pengetahuan ilmu agama, pokoknya hendaklah ia belajar kepada yang ahlinya, yang sudah mengetahuinya. Ya, contoh kita ngaji bersama ini lain. Kalau ngaji bersama di YouTube ini aslinya sama-sama tidak tahu, tapi yang satu membacakan untuk dipahami bersama-sama, untuk mencari ridho Allah bersama-sama. Bukan biarkan orang lain celaka, aku selamat. Tidak boleh, paham itu salah. Kita harus bersama-sama, makhluk sosial, mencari ridho Allah bersama-sama. Itu loh, Allah sudah suka berjamaah.
Tiga, orang-orang yang berilmu pengetahuan pantas dimuliakan. Ya, insya Allah orang yang berilmu pengetahuan pantas dimuliakan karena perbuatannya baik, akhlakul karimah. Empat, para malaikat adalah makhluk yang selalu taat kepada Allah. Tetapi yang iblis ini makhluk yang durhaka dan pembangkang. Mudah-mudahan berkah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.